Shalom teman-teman. Selamat datang di online service ibadah anak bersama CK9 Kids Ministry. Ketemu lagi nih dengan JJ dan Jojo. Sebelum kita mulai ibadah kita mau dengarkan beberapa panduan ya. Panduan yang pertama, terima kasih untuk Papa dan Mama sudah temani teman-teman untuk beribadah hari ini. Yang kedua, teman-teman pakai pakaian yang sopan dan rapi ya. Yang ketiga, kita persiapkan diri dan hati kita untuk beribadah. Lalu yang keempat, kita beribadah sungguh-sungguh ya. Saat berdoa, tutup mata kita. Saat memuji dan menyembah Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat pemberitaan firman Tuhan, kita dengarkan baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Setelah ini, kita bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Mari kita membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah teman-teman. Dadah. Shalom teman-teman. Kembali lagi di CK9 Kids Ministry dengan saya Kezia, saya Andris, saya Iren. Sebelum mulai ibadah, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita mau main games dulu yuk. Kalian boleh ajak adik, kakak, papa, atau mama kalian. Yuk kita main sama-sama. Cara bermainnya seperti ini. Tangan kanan kalian, ini telunjuknya menunjuk seperti ini. Tangan kanan ya, telunjuk. Oke, lalu tangan kirinya terbuka. Harus terbuka lebar seperti ini. Lalu jari telunjuk tangan kanan ini ditaruh di tangan kiri, telapak tangan kiri sebelah kalian. Jadi seperti ini ya. Kalian sudah lihat semua? Yuk, ini terbuka, harus terbuka semuanya. Sudah? Nanti begitu kakak Lia bilang tangkap jiwa. Nah, kalian harus tangkap telunjuk teman kalian, tapi yang satu lagi ini harus lepas. Ya, jadi usahakan jangan sampai tertangkap. Kalian jangan sampai tertangkap, tapi kalian coba tangkap tangan yang di sebelah kalian. Coba kita ulang lagi ya. Ini contoh. Kita contoh dulu. Nah, tangan telunjuknya siap. Tangkap jiwa. Wah, hebat-hebat semuanya.
sayang ya dari tadi ya. Oke, kalau kalian di rumah bagaimana? Ada yang tertangkap tidak? Yuk kita sekarang ulang lagi ya. Kita main lagi nih. Tangkap. Tangkap dia! Hampir tertangkap ya. Coba sekali lagi. Siap. Dibuka lebar. Tangannya dibuka lebar. Tangkap. Ciwa! Ya. Siapa yang tertangkap? Oh, Keisha tertangkap. Kalau kalian siapa? Ada yang tertangkap gak? Nah, gak apa-apa. Ini kan hanya permainan ya. Nah, sekarang sesudah kita bermain, kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oh iya teman-teman, kita kan anak-anak Tuhan. Kita harus bisa mengalahkan dunia dan menjadi pemenang. Teman-teman, kita menyanyikan lagu Kumenang-Kumenang. Tuhan Yesus sudah lahir, mati, bangkit untuk kita. Yuk kita nyanyi lagu ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia lahirkan kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, tak tebus
di sini percaya kalau Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita? Saya. Ayo teman-teman, kita nyanyi lagu Tuhan Allah ada di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan dirangkap dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita, gede, gede. Dia senangkan dan dirangkap dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, gede, gede, gede. Teman-teman, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menaikkan ucapan syukur. Bapa-Ku datang padamu, naikkan
Teman-teman, ibadah kita sudah selesai teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus sudah membimbing kami Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berikan hati yang dengar-dengaran Tuhan Yesus. Tutup bungkus Tuhan Yesus. Berkati Tuhan agar pujian penyembahan kami bisa menyenangkan hatimu tadi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau berkati selanjutnya Tuhan. Berkati teman-teman di rumah Tuhan akan mendengarkan dengan baik Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama kalian hari ini. Apa kabarnya kalian? Pasti luar biasa. Nah, hari ini kalian akan bercerita tentang kita anak-anak Tuhan, kita menjadi pemenang mengalahkan niat-niat jahat orang yang ingin jahat sama kita. Kalian pernah gak ada teman kalian yang berniat jahat sama kalian, ingin mencelakakan kalian atau ingin membuat kalian itu susah? Nah, kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab ini. Dia walaupun dalam bahaya tapi tetap ditolong sama Tuhan, tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Jadi kalau ada teman kalian yang berniat jahat sama kalian, kalian tidak usah takut. Kalian bawa dalam doa dan pasti Tuhan akan menolong dan menjaga kalian. Yuk sama-sama yuk kita dengar ya ceritanya ya. Ceritanya itu tentang Daniel di gua singa. Daniel itu dapat mengalahkan niat-niat jahat dari teman-temannya. Nah, cerita Alkitab ini hari ini kita ambil dari Daniel pasal 6. Coba yang punya Alkitab, di bawah Alkitabnya diambil. Kita buka di kitab Daniel 6. Kalian baca ya ceritanya ya di situ ya. Nah, pada zamannya Raja Darius, Daniel ini dipilih menjadi petinggi raja. Jadi Raja Darius itu mempunyai 3 orang pejabat tinggi. Nah, salah satunya yaitu siapa? Daniel. Dia itu dipercaya sama Raja Darius. Karena Daniel itu mempunyai roh yang luar biasa. Dia hidupnya itu intim sama Tuhan. Dia suka berdoa, dia suka memuji menyembah Tuhan. Karena itu Raja Darius percaya sama Daniel. Dan adik-adik, di bawah 3 orang pejabat tinggi ini, ada lagi wakil-wakil raja sebanyak 120 orang. Nah, 120 orang wakil raja ini bertanggung jawab kepada Daniel, kepada pejabat tinggi. Jadi Raja Darius ini memilih Daniel untuk menguasai seluruh kerajaannya. Karena Raja Darius sangat percaya sama Daniel. Tapi adik-adik, ternyata pejabat-pejabat tinggi lainnya dan wakil-wakil raja lainnya itu tidak suka sama Daniel. Karena Daniel itu disayang sama Tuhan, dia bekerja penuh tanggung jawab, tidak ditemukan kesalahan dalam diri Daniel. Jadi mereka iri. Kenapa ya? Kok Raja Darius hanya percaya sama Daniel? Kok kita nggak dipercaya ya? Jadi mereka mulai merencanakan rencana jahat buat Daniel. Tapi setelah mereka cari-cari, tidak ada kesalahan dalam diri Daniel. Karena Daniel itu hidupnya itu setia taat sama Tuhan. Karena roh Tuhan ada di dalam Daniel. Sehingga dia tidak ditemukan kesalahan satupun. Tapi adik-adik, ada satu hal yang menarik dari pejabat tinggi dan wakil raja lainnya. Yaitu apa? Tentang ibadahnya Daniel. Daniel itu setiap hari dia selalu setia tekun berdoa memuji Tuhan sebanyak 3 kali sehari. Nah, ini dia dipakai sama mereka untuk menjatuhkan Daniel. Adik-adik tahu gak? Akhirnya mereka ini merencanakan rapat dan mereka itu ingin menjatuhkan Daniel. Mereka berkata,
iya nih, kita harus menjatuhkan Daniel karena ketekunannya dalam berdoa, dalam beribadah. Ini aja nih, ini kita bisa gunakan sebagai alasan untuk menjatuhkan Daniel. Lalu mereka ini datang menghadap raja. Raja coba buat satu peraturan, yaitu dalam 30 hari orang yang tidak menyembah raja tapi menyembah dewa atau manusia lain nanti dimasukkan ke gua singa. Wah, rencana mereka jahat sekali ya. Padahal Daniel itu orang yang taat sama Tuhan. Lalu raja menetapkan keputusan itu. Jadi peraturannya ditetapkan sama Raja Darius dan peraturan itu tidak dapat diubah. Jadi peraturannya apa? Dalam 30 hari semua orang harus menyembah kepada raja saja. Tidak boleh menyembah kepada siapa? Kepada dewa lain atau manusia lain. Dan hukumannya bagi orang yang menyembah dewa lain atau menyembah manusia lain akan dimasukkan kemana? Ke gua singa. Wah, kalian pernah lihat singa di kebun binatang? Ada yang berani masuk ke dalam kandangnya singa? Wah, kalian sih nggak berani, kalian takut. Kalau kita masuk nanti bisa dimakan. Wah, kalian ada yang berani? Jangan ya, jangan dicoba. Kalian itu nanti bisa bahaya dimakan sama singa. Nah, akhirnya setelah keputusan itu ditetapkan sama raja, lalu teman-temannya ini mencari waktu yang tepat untuk menangkap Daniel. Waktu Daniel itu mendengar peraturan raja, hati Daniel sedih. Karena dia tahu dia hanya boleh menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Dia tidak boleh menyembah manusia lain atau dewa lain. Dia sedih, tapi apa yang dilakukan? Dia tetap berdoa. Walaupun raja mengeluarkan keputusan ini, tapi dia tetap berdoa. Karena Daniel tahu Allahnya adalah Allah yang hidup. Dia pasti akan menolong Daniel. Nah, waktu Daniel sedang berdoa di rumahnya, wah teman-temannya ini melihat, wah ini kesempatan, ayo kita lapor ke raja. Ini ternyata ada orang yang melanggar peraturannya raja. Wah, jadi mereka berbondong-bondong, mereka pergi ke raja. Raja, peraturan yang raja buat itu ternyata ada yang melanggarnya. Lalu mereka bilang, Raja, mau tahu gak siapa yang melanggar peraturan raja itu? Itu loh orang yang raja percaya, yaitu Daniel. Daniel ini tetap menyembah Tuhannya dan dia tidak menyembah raja. Oh, apakah raja senang? Tidak adik-adik. Raja ini sangat sayang sama Daniel. Jadi dia bukannya senang tapi dia sedih. Aduh, kenapa yang mendapat hukuman ini Daniel? Daniel ini kan adalah orang yang aku kasihi. Dia orang yang aku percayai. Raja akhirnya mencari cara, aduh bagaimana ya caranya ya supaya Daniel ini lepas dari hukuman masuk ke gua singa. Dia cari cara, aduh dia sampai matahari terbenam dia cari cara. Tapi raja tidak menemukan cara apapun. Akhirnya teman-temannya udah mendesak, teman-teman Daniel terus mendesak raja. Raja ayo, raja kan sudah membuat keputusan. Ayo, Daniel harus dihukum, dimasukkan ke gua singa. Akhirnya dengan berat hati raja akhirnya menyuruh tentaranya, masukkan Daniel ke gua singa. Raja sedih sekali, orang yang dikasihinya harus masuk ke gua singa. Kalian tahu kan singa-singa itu wah lapar sekali kalau melihat ada makanan ya. Nah akhirnya Daniel dimasukkan ke gua singa. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Siapa yang sudah tahu apakah Daniel dimakan atau tidak? Nah, pintar. Anak-anak di sini pada pintar semuanya. Tangan Tuhan
menyuruh malaikat-malaikatnya menutup mulut-mulutnya singa. Sehingga Daniel selamat adik-adik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus itu dahsyat. Dia bisa menyuruh malaikat-malaikatnya untuk menutup semua mulut singanya. Jadi waktu Daniel ada di gua singa, Daniel itu tetap aman. Dia tidak diapa-apain sama singanya karena ada malaikat Tuhan yang menjaga mulut singa-singa itu. Nah, adik-adik, waktu raja sudah membuat keputusan Daniel masuk ke gua singa, dia masih pusing, dia bingung. Aduh, gimana ya? Dia tidak bisa tidur. Bagaimana caranya ya supaya Daniel ini bisa selamat ya? Dia pokoknya nggak bisa tidur adik-adik. Tapi begitu waktu fajar menyingsing, raja ini langsung buru-buru. Dia pergi ke gua singa. Lalu dia suruh buka itu gua singanya. Lalu apa yang dilakukannya? Dia berkata, Daniel, hamba Allah yang hidup. Apakah Allah yang kau sembah dengan tekun telah melepaskan engkau? Apakah engkau selamat? Daniel bilang apa? Ya Tuanku Raja, Allahku yang kusembah dengan tekun, dia sudah menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa. Sehingga aku selamat Raja. Wah, Raja senang sekali. Wah, akhirnya dia suruh orangnya, ayo angkat Daniel dari gua singa itu. Sesudah Daniel dikeluarkan dari gua singa, dia menyuruh tentara-tentaranya untuk apa? Untuk memasukkan teman-temannya Daniel yang jahat itu ke dalam gua singa. Tapi ternyata bukan teman-temannya Daud yang jahat itu aja. Tapi semua istrinya, semua anak-anaknya juga dimasukkan ke dalam gua singa. Wah, adik-adik, tahu gak, begitu mereka belum sampai ke dalam dasar gua itu, wah singa-singa itu langsung memakan. Wah, kasihan sekali ya. Ternyata tangan Tuhan tetap melindungi Daniel dari niat jahat teman-temannya. Nah, adik-adik, kita juga mau belajar dari Daniel. Kalian tidak usah takut kalau ada teman kalian yang ingin merencanakan hal yang jahat buat kalian. Kalian terus bawa doa dalam Tuhan, minta Tuhan menjaga dan melindungi kalian. Dan adik-adik, apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu akhirnya raja mengeluarkan perintah. Perintahnya apa? Semua orang yang ada di kerajaan Raja Darius harus menyembah Allahnya Daniel. Karena Allahnya Daniel adalah Allah yang luar biasa, yang hidup, yang bisa menyelamatkan Daniel dari goa singa. Nah adik-adik, jadi jangan takut. Jangan kalian merasa khawatir kalau ada teman kalian yang ingin berbuat jahat sama kalian. Karena ada siapa? Ada Tuhan, Allah Bapamu yang akan selalu menjaga dan melindungi kalian. Yuk adik-adik, mari kita tutup dengan doa. Semuanya lipat tangannya, semua tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan hari ini. Kami belajar Tuhan, kami adalah lebih dari pemenang. Kami akan menang dari niat-niat jahat orang yang ingin berbuat jahat kepada kami ya Bapa. Kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau tidak ingin membuat kami celaka. Tapi kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami akan hidup sebagai pemenang-pemenang yang mengalahkan dunia ini. Yang mengalahkan setiap niat-niat jahat dari orang yang ingin berbuat jahat pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, apakah kalian tahu kalian itu sekarang
sedang ada di era Pentakosta yang keberapa? Ya beneran adik-adik, sekarang kita ada di era Pentakosta ketiga. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Nah, yang belum tahu, yuk kita baca sama-sama ya. Yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia, anak-anak muda yang diberi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan terakhir yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ayo teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan berdoa untuk Indonesia. Tuhan, Indonesia ini adalah milik-Mu Bapa. Berkati Pak Presiden dan para wakilnya Tuhan. Taruhlah takut akan Tuhan lebih lagi terhadap kepada mereka Tuhan, agar mereka menjadi pemimpin yang lebih baik lagi Tuhan. Engkau juga berkati, Engkau juga sembuhkan setiap orang-orang yang terkena penyakit COVID-19 ini Tuhan, agar mereka bisa melakukan aktivitas seperti biasa Tuhan. Bapak, Engkau juga berkati pemimpin gereja ini Tuhan, Pak Niko, para wakilnya dan keluarga besarnya, Pak Sony Wapau, para wakilnya dan keluarga besarnya, Gembala kami Tuhan, Pak Isang, para wakilnya dan keluarga besarnya Tuhan, bahkan mereka berkati mereka menjadi pemimpin akhir zaman ini Tuhan. Amin. Engkau juga dan semoga nubuat-nubuat yang diucapkan para nabi itu semua terjadi atas hidup kami Tuhan. Engkau berkati juga kakak-kakak sekolah minggu, kami anak-anak sekolah minggu dan juga orang tua kami Tuhan. Jauhkan mereka dari setiap sakit penyakit Tuhan. Ya, amin. Jika ada yang terkena penyakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, agar menjadi anak-anak-Mu yang baik, lebih baik lagi Tuhan dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari adik-adik yang terkasih, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan ubahkan kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang kita kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus selalu memimpin, menghibur adik-adik
mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati adik-adik. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita CK9 Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.